Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, my student. Let me introduce myself. My name is Putri Hefi Agustin. You can call me Miss Putri. And di sini Miss akan menjelaskan kisi-kisi ujian bahasa Inggris yang akan diadakan besok. Nah, ini dikhususkan untuk siswa-siswi MTS Negeri 3 Kota Jambi. Before we start, please all of you don't forget to like, comment, and subscribe for this channel. Okay, thank you. Oke, pertama-tama kita akan mulai kisi-kisi ujian yang menjelaskan tentang recontext. Oke, jadi nanti di sini kalian akan disuguhkan 10 pertanyaan yang berhubungan dengan recontext, di mana teks recount ini dibagi menjadi dua. Kita tahu sendiri bahwa teks recount ini adalah teks yang menceritakan tentang pengalaman seseorang. Jadi ada dua teks yang menceritakan tentang pengalaman seseorang tersebut. 5 pertanyaan untuk teks yang pertama dan 5 pertanyaan untuk teks yang kedua. Di sini kalian akan diminta untuk menjawab pertanyaan berdasarkan cerita. Nah, kalian harus menemukan informasi penting tentang cerita tersebut. Pertanyaan akan ditanyakan dengan menggunakan 5W 1H, tahu kan? Ada yang namanya what, where, who, when, why, and how. Benar. Jadi, apa, siapa, kapan, di mana, bagaimana, dan bagaimana. Oke. Jadi, kalian harus membaca teks dengan hati-hati. Don't forget to read detail. Jadi harus detail bacanya biar kalian bisa menemukan informasi penting tentang teks tersebut. Oke. Kemudian kisi-kisi selanjutnya yaitu berhubungan dengan pertanyaan sinonim, synonym questions. Jadi pertanyaan ini akan diajukan dalam bentuk pernyataan. Jadi kalian akan disuguhkan sebuah pertanyaan, sebuah kalimat pernyataan. Kemudian kalian akan mencari arti ataupun sinonim dari kata yang digarisbawahi ataupun kata yang bercetak tebal nantinya. It depends, itu tergantung dari kata yang digarisbawahi tadi. Jadi dari 4 option A, B, C, or D, kalian harus pilih satu kata yang paling tepat yang menggambarkan sinonim dari kata yang digarisbawahi ataupun kata yang bercetak tebal nantinya. Oke. Next, selanjutnya berhubungan dengan to be in the sentence. Jadi kalian akan memilih to be, you know the to be, right? Ada is, ada am, ada are, ada was atau were, kemudian have, has, kemudian dan lain-lain to be, masih banyak ya. Nanti kalian akan diminta untuk memilih satu to be, satu meant to be ataupun satu the right to be, satu to be yang paling tepat di dalam kalimatnya. It depends on the subject, of course. Tergantung dari subjeknya lagi. Misalnya to be A, to be I, itu to be-nya apa? Kemudian you, to be-nya apa? Easy, right? Oke. Kemudian present tense. Kita masuk ke tenses ini. Jadi ada beberapa tenses yang akan diajukan kepada kalian di dalam soal ujian nantinya. Yang pertama itu adalah present tense. Present tense adalah tenses yang dimana menyatakan kejadian yang berlangsung sebagai bagian dari kegiatan sehari-hari, habitual actions. Jadi kira-kira main verb ataupun verb yang mana yang cocok yang menyatakan kegiatan habitual action, kegiatan sehari-hari. Makanya harus tahu lagi rumus present tense sebelumnya ya. Oke, kemudian tenses yang kedua ada present continuous tense. You know present continuous tense, right? It is the continuous activity. Jadi kegiatan yang sedang berlangsung sekarang. Kalian akan juga disuguhkan sebuah kalimat, kemudian kalian akan disuruh untuk memilih satu verb yang sesuai yang menyatakan bahwa tenses ini adalah tenses yang menyatakan present continuous tense. Oke. Kemudian ada juga tenses past tense questions, pertanyaan tentang past tenses juga, dimana kalau misalnya present continuous tadi kegiatan yang berlangsung sekarang, but for past tense questions yaitu tenses yang menyatakan kegiatan yang sudah terjadi, kegiatan masa lampau. Jadi kalian hanya memilih verbnya ataupun verb yang sesuai, yaitu past tense, of course bentuknya past tense pasti bentuknya adalah verb to, karena itu adalah kegiatan ataupun verb yang verb yang menyatakan kegiatan masa lampau. Oke, jadi kalian hanya memilih verb to di dalam kalimatnya nanti. Oke.
Kemudian ada juga selanjutnya ya. Oke, ada juga pertanyaan yang berhubungan dengan quantifiers, yaitu seperti many, much, kemudian little, few, and etc. Dan kalian akan dihadapkan dengan pertanyaan yang diharuskan untuk memilih salah satu dari 4 tadi, oke, agar jawabannya menjadi tepat. Next, oke, ada yang namanya degree of comparison. Degree of comparison tahu kan? Yaitu perbandingan yang menggunakan ER, EST, dan more atau most. Oke, jadi ada perbandingan di situ nantinya. Jadi kalian akan disuguhkan satu kalimat yang menyatakan perbandingan antara benda ataupun orang nanti di satu kalimat tersebut. Kemudian kira-kira kata yang tepat untuk menggambarkan degree of comparison perbandingannya itu apa? Apakah menggunakan ER, EST atau more or most? Oke. Next, we move to the notice questions. Jadi notice ini adalah peringatan. Oke, jadi ada sebuah kalimat yang menyatakan peringatan di sini. Nah, kemudian kalian harus menelaah maksud dari kalimat notice tersebut. Di dalam notice ini, kalian juga akan diminta informasi tentang notice tersebut, hal-hal apa yang berhubungan dengan notice tersebut. Oke. Kemudian kalian juga harus menyimpulkan nantinya. Di sini ada conclusion statement. Jadi siswa akan diberikan kalimat yang kemudian mereka harus menyimpulkan maksud dari kalimat tersebut. Contohnya, Ana suka sekali belajar. Kemudian Ani juga suka sekali belajar. Nah, kesimpulan yang tepat untuk Ana dan Ani adalah ya, mereka adalah anak-anak yang pintar karena mereka adalah suka belajar, karena mereka suka belajar. Oke. Move to the exception statement. Exception statement itu adalah kalimat yang menyatakan pengecualian. Jadi di dalam soal nanti ada kalimat yang dimana semua optionnya benar dan kalian harus memilih satu jawaban yang salah di situ. Ini agak membingungkan sedikit karena kalian harus memilih satu di antara 4 itu. Tapi kalian juga harus bisa menelaah dan memilih salah satu option yang menurut kalian tepat. Di sini kalian juga bisa menggunakan kamus untuk lebih mencari ataupun lebih tahu arti dari beberapa option tadi agar kalian tidak keliru nantinya dalam memilih ya. Okay, I think this is the end of my explanations about the clues of English examination. Don't forget to prepare the lesson, keep study hard, and then pray to the God. Okay, good luck. I hope the best result for your test tomorrow, and terima kasih atas perhatiannya. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.